Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Sonia dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 akan menjawab pertanyaan dari soal UTS KNU-an yang diampu oleh Bapak Rosadi. Soal pertama, gambarkan secara singkat tentang kondisi Indonesia saat dijajah pemerintahan Belanda. Kondisi Indonesia di masa penjajahan Belanda dipenuhi penderitaan. Politik adu domba keji yang dilancarkan Belanda hingga memicu perseteruan antara raja-raja daerah hingga terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Tidak hanya itu, Gubernur Jenderal Dendles juga memaksa masyarakat Indonesia untuk kerja paksa membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Kerja paksa ini menimbulkan banyak korban jiwa, dan ditambah lagi dengan adanya politik tanam paksa yang membuat rakyat semakin menderita. Soal nomor 2, apa saja yang Anda ketahui dengan Komite Hijaz? Komite Hijaz adalah merupakan cikal bakal kelahiran Nahdlatul Ulama. Komite ini dibentuk oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1962. Soal nomor 3, terangkan secara singkat sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama tak lepas dari peran besar sejumlah ulama, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syadsyuri. Nahdlatul Ulama berawal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Saat itu, kaum terpelajar menyadari butuh pendidikan dan organisasi yang kuat untuk bisa melawan penjajah. Soal nomor 4, jelaskan makna filosofi dari lambang Nahdlatul Ulama. Adapun makna dari lambang Nahdlatul Ulama adalah 1. Gambar bumi. Dalam lambang Nahdlatul Ulama menjelaskan tempat manusia berasal dan tinggal. Maksudnya adalah manusia diciptakan dari bumi dan akan kembali ke bumi ketika meninggal. Yang kedua, tali tambang yang mengelilingi bola dunia memiliki makna ukhuwah atau tali persaudaraan. Hal ini diambil berdasarkan surat Ali Imran ayat 103. Yang ketiga, dalam bola dunia terdapat peta Indonesia di permukaannya. Hal ini melambangkan Nahdlatul Ulama didirikan di Indonesia dan berjuang di tanah ini. Yang keempat, 2 simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Yang kelima, untayan tampar atau tali tambang berjumlah 99 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah atau Asmaul Husna. Yang keenam, 5 bintang di atas bola dunia. Bintang yang berada di tengah berukuran besar dibanding 4 yang lainnya. Bintang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara yang 4 melambangkan sahabatnya yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh, 4 bintang di bawah bola dunia melambangkan 4 imam mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Yang kedelapan, jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna Wali Songo atau 9 ulama penyebar Islam. Yang kesembilan, tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Yang ke-10, warna latar memakai warna hijau yang merupakan lambang kesuburan. Yang ke-11,
Tulisan memakai warna putih yang merupakan lambang kesucian. Soal yang nomor 5. Apa saja sumbangsih dari tokoh di bawah ini terhadap Nahdlatul Ulama? Yang A. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sumbangsih dan kiprah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat penting bagi gerakan Islam di Nusantara dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi massa Islam yang didirikannya 1926, Nahdlatul Ulama, membawa dampak dan memainkan peran sangat penting bagi corak Islam Nusantara dan kepentingan bangsa Indonesia. Resolusi jihad adalah di antara sumbangsih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. Yang B. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sumbangsih Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah antara lain: yang pertama, mendirikan kelompok diskusi atau Taswirul Afkar di Surabaya pada tahun 1941. Yang kedua, membentuk Syubbanul Waton atau Pemuda Tanah Air. Yang ketiga, mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum Sore Nahdlatul Ulama. Yang C. Kiai Haji Kholil Bangkalan. Sumbangsih Kiai Haji Kholil Bangkalan dalam bidang agama. Syekh Kholil sebagai rujukan ulama Indonesia, bahkan dunia, serta menjadi penghubung ulama Indonesia dan Haramain. Disebutkan bahwa Syekh Kholil berhasil melahirkan ulama sekaligus pemimpin besar dengan beragam keahlian. Soal yang keenam, seperti apa kondisi Nahdlatul Ulama di masa penjajahan Jepang? Jelaskan. Kondisi Nahdlatul Ulama di masa penjajahan Jepang adalah Kiai Hasyim menjadi tokoh Nahdlatul Ulama yang diberikan kepercayaan dalam memimpin organisasi bentukan Jepang dan berdampak pada kemajuan Nahdlatul Ulama. Selain itu, Kiai Haji Hasyim juga menjadi dewan penasehat pada peta yang para anggotanya dari kaum santri. Kondisi Nahdlatul Ulama di masa penjajahan Jepang juga diberikan pelatihan militer kepada para santri, yang merupakan suatu bentuk kemajuan yang dirasakan oleh Nahdlatul Ulama, karena pada masa penjajahan Belanda tidak pernah ada pelatihan semacam itu. Selanjutnya, kiai tradisional yang merupakan kiai Nahdlatul Ulama mendapat tempat yang tinggi dengan memiliki jabatan-jabatan khusus di pemerintahan. Selain itu juga diberikan pendidikan kepada para kiai seperti sejarah, kewarganegaraan, olahraga, dan bahasa Jepang. Baik, mungkin hanya itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.